Perkenalkan, nama saya Prilsi Triliunima dengan NIM 2003030007, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana 2020. Di sini saya akan menjelaskan semua materi yang telah saya pelajari dalam semester ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, atau ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat mendapat ancaman terhadap hal-hal yang sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, yakni munculnya kapitalisme, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan, karena sosiologi tidak terlepas dari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa budaya dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kebudayaan sendiri adalah sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir dan mati. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan basic for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti atau bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Berikutnya, klasifikasi norma masyarakat. William dalam bukunya mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksaannya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contoh, berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan. Gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh, tabu orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu. Yang berikutnya ialah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, tata kelakuan yang berkodifikasi, sanksinya jelas. Yang berikutnya adalah kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut. Disebut modal personality. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat
atau suatu kebudayaan. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaannya hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Yang berikutnya adalah sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah perilaku atau peran yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Dan status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peranan yang ada dalam masyarakat. Pengambilan peran. Dalam proses ini orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankan dan harus dijalankan orang lain. Tahap-tahap bermain. Pada tahap ini, seseorang anak meniru meniru orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, tanpa memahaminya. Tahap permainan. Pada tahap ini anak sudah tahu peran yang harus dijalankannya dan peran orang lain. Dan tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap awal sosialisasi ada orang-orang yang penting dalam proses sosialisasinya, misalnya ayah, ibu, dan lain sebagainya. Berikut macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi individu bersatu diri yang baru terjadi dalam total institut seperti penjara, rumah sakit jiwa. Adapun pola-pola sosialisasi yakni memiliki ciri sebagai penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua keluarga sebagai significant other. Yang berikut interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial. Latar belakang yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Manusia ingin berkumpul antara satu dengan yang lain. Tanpa kawan atau teman, hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi destabilisasi sosial. Oleh karena itu tercipta kelompok sosial. Kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan organisasi, dan lain-lain. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Adapun syarat kelompok sosial yaitu anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang apa yang selama ini saya pelajari dalam semester ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.